Jangan bicara salib. Kalau saudara tidak menunjukkan kasih pada orang tua, jangan berita tentang salib. Kalau kita seorang ibu tidak bisa menjangkau hati seorang anak, kita belajar menjadi sebagai orang tua, belajar sebagai anak, bagaimana menempatkan salib dalam hubungan kita antara orang tua dengan anak. Amin. Amin. Jangan seakan-akan kita mengatakan salib, tetapi kita tidak melihat apa yang diperkatakan Yesus di salib. Kita tak pernah memahami, padahal sesuatu yang sangat indah, yang harus kita imani, yang harus kita renungkan dalam iman kita. Ada Yesus merindukan hubungan antara anak dan orang tua menjadi satu hubungan yang akrab. Kita harus belajar itu. Saya juga sebagai hamba Tuhan belajar, walaupun mungkin banyak cara-cara orang tua yang tidak berkenan dalam kita, mari kita sama-sama bisa menerima di dalam kasih salib. Supaya kita benar-benar bisa menyatakan kuasa salib itu ada dalam diri kita. Amin. Jangan sedikit perbuatan orang tua langsung kita kata karena dia sudah tua. Atau jangan seorang orang tua, orang mungkin anak menjadi manusia yang miskin dalam dunia sehingga orang tua menyepelekan anak. Jangan. Tetapi kita belajar sebagaimanapun keadaan anak kita, tetap kita harus bisa menyatakan salib dalam kehidupan mereka. Itulah yang dinyatakan Yesus di kayu salib itu. Ibu, ini anakmu, anak ini ibumu. Maknanya sangat begitu berarti bagi kita, untuk membuat kita selalu bersyukur dan bersyukur. Maka kalau saya mengingat masa lalu yang sangat begitu jahat, yang menyusahkan orang tua, jujur di hadapan Tuhan, kalau aku mengingat, saya berhenti guru saya. Seandainya waktu ini kembali ke belakang, saya berkata tak akan pernah aku lakukan ini. Dan kita tidak tahu sejauh mana pengalaman Ibu Yohanes dengan Yohanes pada waktu itu, sampai bisa Yesus mengatakan di dalam penderitaan salib itu, ibu ini anakmu, anak ini ibu. Kita tidak bisa melihat dan Alkitab tidak mencatat, tetapi dalam roh kita dapat menyadari ada sesuatu hubungan yang tidak baik antara Yohanes dengan orang tua. Tapi salib dapat mengatasi semua itu. Salib bisa memperbaharui semua. Maka saya mengatakan kepada kita, jika saya dan saudara menghargai salib, mari kita belajar ini. Seburuk apapun mungkin orang tua, seorang anak harus dapat menunjukkan kasih sayang. Seburuk apapun anak-anak kita itu, selama anak-anak menjadi satu iman, satu pengajaran dari kita harus hargai saya, supaya dapat kita menyatakan bahwa salib itu merupakan satu penghargaan Allah bagi kita umat manusia. Ayo kita sebagai kehidupan anak. Mungkin saudara berkata, oh aku tidak berbalik. Tetapi saudara tidak tahu orang tua sudah menangis, memikirkan sikap, tindakan, dan perbuatanmu. Orang tua yang sangat begitu terbeban untuk melihat sikap, tindakan, dan perbuatanmu yang tidak pernah menyenangkan hatinya ataupun menyenangkan hati Tuhan. Saudara tidak menyadari, tetapi aku berkata hari ini, pandanglah salib, lihatlah salib. Sebagai anak
supaya kamu tahu melihat beban orang tua. Saudara tahu melihat pergumulan orang tua terhadapmu. Sebab jika saudara tidak memandang salib itu, saudara tidak akan pernah mengerti apa yang menjadi pengalaman orang tua. Alkitab mencatat kehidupan yang tidak menghormati orang tua, Allah akan menemukan dia. Kita harus menyadari Tuhan tidak mau menemukan kita, maka ada salib. Dalam salib itu ada bicara tentang hubungan antara anak dengan orang tua, orang tua dengan anak. Seorang anak yang hanya membawa kesukaan hatinya, mungkin saudara berbahagia hari ini oleh karena dalam setiap tindakan dan perbuatan sampai engkau tidak melihat air mata orang tua, tapi satu kelak air mata itu akan ditutup dari tangisan orang tua itu. Apalagi dia orang tua yang mengasihi Tuhan, orang tua yang menghargai Tuhan. Tidak satu pun yang tidak begitu Tuhan. Semua disimpan Tuhan dalam pribadinya. Satu kelak itu akan dituntutkan Tuhan. Maka hargailah berita salib ini. Sebagai anak hargai berita salib. Sebagai orang tua hargai berita salib. Supaya apa? Supaya lewat berita salib ini semua kita akan dipermuliakan oleh Dia. Amin. Amin. Sebab tanpa salib kita tidak akan terima kemuliaan apapun dari Tuhan. Mungkin firman ini menjadi satu firman yang tidak menyenangkan hati. Tapi aku mengatakan hari ini kepada kita, itulah firman, itulah pemberitaan saya yang harus kita junjung tinggi dalam hidup kita. Saya mengatakan salib ini akan bisa dapat menentukan masa depan kita. Salib bisa menentukan masa depan seorang anak. Salib bisa menentukan masa depan setiap orang percaya. Tetapi bagaimana kita menyikapi salib itu yang terutama. Maka saya mengatakan menyampaikan pemberitaan salib di dalam perkataan Yesus di kayu salib akan menjadi berkat bagi kita sekalian. Selanjutnya kita akan lihat ini di dalam Matius pasal ke-7 ayat 45 sampai ayat yang selanjutnya. Tetapi inti dari ayat ini saya akan ambil kesimpulannya. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Coba dibaca itu Pak. Dalam ayat berapa itu? Terus kan? Ya. Mulai dari jam 13, mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 pagi. Ya, terus kan? Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara yang nyaring. Terus kan? Ya. Eli, Eli, lama sabachthani. Ya, terus kan? Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bagaimana saya dapat memaknai perkataan itu? Dan apa rencana Allah dalam perkataan itu?
Dapatkah kita merenungkan bahwa Yesus itu adalah hakikat Allah? Yesus itu adalah Allah sendiri. Tetapi saat Yesus berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya Allah meninggalkan dia di kayu salib. Allah tidak bersama dengan dia. Supaya apa? Supaya dia tahu menderita. Supaya apa? Supaya dia bisa mati. Sebab jika Allah tidak meninggalkan dia, maka dia tak pernah bisa alami penderitaan. Maka dia tak pernah mengalami sengsara. Di saat Allah tidak meninggalkan Yesus, maka dia Yesus tak pernah mati. Sebab Allah tak pernah bisa mati. Artinya apa? Artinya apa? Perkataan yang mengatakan Eloi, Eloi lama sabachthani. Artinya apa? Artinya di situ kita bisa melihat Yesus menderita manusiawi. Yesus mengalami sengsara di dalam tubuh manusiawi supaya penderitaanku dan kesengsaraanmu ditanggung di kayu salib. Supaya kita jangan menderita menanggung dosa, tetapi biarlah Yesus menderita menanggung dosa saya dan saudara. Maka Allah harus meninggalkan dia. Dia harus menjadi manusia yang utuh di kayu salib. Supaya apa? Supaya manusianya dapat mengalami penderitaan saya, dapat mengalami kesengsaraan saya. Itulah Eloi, Eloi lama sabachthani. Luar biasa Tuhan, luar biasa saya. Yesaya 53 ayat yang pertama. Coba kita renungkan ayat ini. Itulah Allah meninggalkan Yesus. Itulah Allah yang meninggalkan Yesus. Mari kita lihat ini dalam Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang pertama dimulai. Perhatikan dengan baik, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Teruskan, ya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Ya, teruskan. Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ya, teruskan. Sebagai tarung ia tumbuh di hadapan Tuhan. Ya, teruskan. Dan sebagai tunas dari tangan kiri, Ya. ia tidak tampan dan semangatnya pun tidak ada, Ya. sehingga kita memandang dia. Ya, teruskan. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ya, terus. Ia dihina dan dihindari orang, Ya, teruskan. seorang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita Ya. kesakitan. Ya, teruskan. Ia sangat dihina, Ya. sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Ya. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ya, teruskan. Tetapi sesungguhnya Ya. penyakit kita lah yang ditanggungnya. Tetapi sesungguhnya penderitaan dan kesengsaraan kita lah yang ditanggungnya di kayu salib. Maka Allah harus meninggalkan dia sebagai manusia. Sebab di saat Allah ada di dalam dia, dia tak pernah dapat mengalami sengsara. Dia tak pernah alami penderitaan itu. Dia tak pernah bisa menjadi manusia yang mati. Tetapi oleh karena Allah telah meninggalkan dia, semua pengalaman penderitaan sengsara dapat dirasakan di kayu salib. Di saat dia menderita, di saat dia sengsara, perkataan itu keluar. Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Seandainya diperpanjang, dia mengatakan, aku sudah alami sengsara ini. Di Taman Getsemani dia pernah berkata, seandainya engkau bisa melakukan jalan ini daripada aku, lakukanlah ya Bapa. Tetapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Salib menggantikan penderitaan, kesengsaraan. Salib membawa kita menjadi orang yang terpuji. Dulu aku hina, dulu saudara hina. Kehinaan itu ditanggung di kayu salib. Maka untuk itulah aku berkata kepada saudara, pandang salib Kristus, lihat salib Kristus. Di dalam salib itu dia alami penderitaan sebagai manusia, bukan sebagai Allah.
kita harus bersyukur. Kita harus hargai saat itu dan itu. Terus dalam Yohanes ayat yang ke-28 ayat 19, di sini juga kita dapat menemukan satu perkataan Yesus, aku haus. Dalam Yohanes pasal 19 ayat 28 ini perhatikan dengan baik. Kembali kita akan lihat ini saudara. Ya, terus ya. Dalam ayat yang ke-8, perkataan yang ke-6 yang diucapkan Yesus di kayu salib itu. Terus ya. Sesudah itu, Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Ya, terus aku haus. Aku haus. Mungkin saudara memaknai hausnya Yesus sebagai manusia. Hanya haus secara manusiawi. Tetapi saudara membaca ayat-ayat ini, saudara akan menemukan satu makna yang indah. Di dalam kehausan itu, dia akan menghisap anggur asap yang begitu pahit. Sesungguhnya dia tidak akan mengucapkan aku haus. Sesungguhnya dia harus berdiam. Walaupun dia haus, dia akan diam. Tetapi Alkitab mengatakan supaya genaplah apa yang dikatakan kitab suci, aku haus. Dan di waktu dia mengucapkan aku haus, para prajurit dia memberikan air yang sejuk kepada Yesus kita. Prajurit dia memberikan air yang murni kepada Yesus Tuhan kita di kayu salib. Tetapi prajurit memberikan asap anggur yang begitu pahit. Supaya apa? Supaya kepahitanku, kepahitan saudara diisap oleh Yesus di kayu salib. Supaya kita jangan alami kepahitan. Anggur dan asap jika dicampur, maka akan menjadi rasa yang begitu pahit, yang begitu tidak enak dirasakan orang yang haus. Tetapi itu harus dihisap oleh Yesus. Sebab Yesus tahu saya dan saudara hidup dalam kepahitan. Kita semua manusia berdosa, ada dalam kepahitan. Tetapi Yesus mau kepahitanku, kepahitan saudara dihisap di kayu salib. Maka saya katakan salib adalah harus berberita menjadi berita sukacita, bukan berita kebutuhan. Saya membaca betapa luar biasanya pengorbanan Tuhan dalam hidupku. Engkau sampai dapat mengisap kepahitan yang ada di dalam hidupku Tuhan, supaya engkau menggantikan suasana keindahan dan kemanusiaan. Sungguh indah salib itu. Amin. Sekali lagi saya katakan, sungguh indah salib itu. Amin. Yang harus kita junjung tinggi dalam hidup kita sekalian. Terakhir, perkataan Yesus yang ketujuh terakhir, dia berkata sudah selesai. Terus apa yang bisa dikatakan dalam ayat 30 dalam Yohanes 19 ayat 30. Puji Tuhan. Terus ya, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, terus sudah selesai. Terus lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dapatkah kita membayangkan sebelum dia dapat menyelesaikan penderitaan itu tetap dialami dalam hidupnya di kayu salib, dan Allah membiarkan itu dialami oleh Yesus sebagai manusia? Berapa jam dia harus menderita? Dari pukul 9 pagi sampai pukul 3 sore.
Berapa jam Yesusmu tergantung? Berapa jam Yesusmu mengalami sengsara di kayu salib? Hanya untuk saya dan saudara. Di saat dia berkata, dia berikan laporan pertanggungjawaban kepada Bapa di surga. Bapa, sudah selesai. Apa yang diselesaikan? Utang, dosa kita. Supaya saudara sadar, supaya kita sadar utang dosamu, supaya jangan mau menuntut kita, supaya jangan kita diberhamba dosa. Artinya Yesus telah menyelesaikan di kayu salib, maka dia berkata, sudah selesai Bapa. Maka dia menundukkan kepalanya, dia menyerahkan nyawanya, dia habis. Tapi saudara jangan, saudara tidak menghargai salib Kristus dalam kehidupanmu. Saudara tidak melihat betapa besarnya kesengsaraan Yesus disalib oleh karena dosa dan perbuatanmu. Tapi saudara selalu mempermainkan salib itu dalam dirimu. Tapi hari ini Tuhan tegur saya yang terutama sebagai anak Tuhan. Artinya apapun yang sudah dipertaruhkan bagi saya sebelum ada salib itu, tetapi oleh karena salib semua sudah diselesaikan oleh Dia. Jangan kita jahat terhadap Tuhan. Kita harus belajar menghargai diri kita, bahwa kita dibayar dengan salib Kristus. Amin. Amin. Saya dan saudara dibayar dengan salib, dengan lunas. Terakhir kita baca 1 Korintus pasal 7 ayat 23, supaya kita datang bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Satu Korintus pasal 7 ayat 3. Terus ya? Ya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ya, terus ya. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Jangan menjadi hamba manusia. 1 Korintus 6 ayat 20, perhatikan dengan baik. Terus kan? Ya. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar. Terus kan? Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, artinya kita sudah lunas dibayar, sudah selesai. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau serahkan hidup kita dalam Tuhan. Katakan, salibmu Tuhan adalah junjungan hidupku. Karena salibmu ku hidup.